Ibu rumah tangga atau IRT menjadi kelompok yang rentan tertular HIV. Penularan ini terjadi bukan karena perilaku risiko yang dilakukannya sendiri, tapi justru oleh perilaku pasangannya. Di Bandung, Jawa Barat, sekitar 11% pengidap HIV adalah ibu rumah tangga. Pada tim CNN Indonesia, seorang ibu rumah tangga di kota Bandung menceritakan tentang pengalamannya tertular HIV dari suaminya yang kini telah meninggal dunia. Dimulai pada tahun 2016, ketika suaminya selama beberapa bulan bolak-balik ke rumah sakit karena gangguan paru-paru. Awalnya tidak ada kecurigaan sama sekali, tapi kemudian penyakitnya semakin parah hingga akhirnya kondisinya menurun dan harus dirawat di rumah sakit. Dari kondisi itu, dokter melakukan tes HIV dan terbukti positif. Nah, pas saya itu seminggu mau meninggal kalau nggak salah. Saya dari SRHS itu dari tanggal 1, meninggal tanggal 19 waktu itu. Saya dicek, saya udah pasrah, pasti saya yang paling terdekat gitu kan. Terus saya juga searching kan waktu itu. Emang nggak terlalu canggih kayak sekarang ya. Jadi pas, udahlah saya menerima gitu kan. Nggak bisa nyalahin juga gitu ya udah. Pas dikumpulin kan ada dokter sama keluarga, ada kakak di situ. Ternyata saya kena juga. Sepengetahuan sang ibu, almarhum suaminya pada masa kuliah dulu pernah menggunakan narkoba dan mungkin dari sana dia terjangkit HIV. Ditinggal suami dan mengetahui dirinya tertular HIV membuat kondisi mental dan fisiknya drop. Untungnya, sang ibu memiliki anak-anak yang memberinya semangat. Kalau anak-anak dari situ langsung saya kan jagain katanya gitu, pokoknya mama jangan mikirin katanya gitu, pokoknya mama harus sehat. Dari situ tuh saya sedih kan, karena kan kedua-duanya laki-laki ya. Kalau tiap saya mau nangis tuh anak langsung ngeluh. Jadinya tuh dari situ tuh saya nguatin sendiri kan. Menurut data dari Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kota Bandung, dalam kurun waktu 30 tahun, dari tahun 1991 hingga 2021, di Kota Bandung terdapat 5.800 orang lebih yang terinfeksi HIV. Berdasarkan jenis pekerjaan, ibu rumah tangga berada di posisi keempat setelah pegawai swasta, wira swasta, dan pengangguran dengan persentase sebanyak 11% atau sekitar 600 orang. Namun, IRT menjadi kelompok yang paling rentan tertular HIV karena IRT tidak tertular HIV akibat perilaku berisiko yang dilakukan oleh dirinya sendiri, tapi oleh pasangannya. Persentase tertinggi pengidap HIV pada posisi pertama berasal dari pasangan heteroseksual sebanyak 39%. Di posisi kedua berasal dari pengguna narkoba sebanyak 30% dan ketiga pasangan homoseksual sebanyak 23%. Berdasarkan usia, kasus HIV terbanyak terjadi pada usia muda, yaitu 20 hingga 29 tahun sebanyak 44%, lalu di posisi kedua terjadi pada usia 30 hingga 39 tahun sebanyak 34%, dan yang ketiga usia 40 hingga 49 tahun sebanyak 10%. Untuk menekan angka penularan HIV, KPA Kota Bandung berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk melakukan edukasi mengenai HIV kepada masyarakat sebagai bentuk pencegahan. Kalau untuk pencegahan, kita kerja bareng dengan dinas-dinas terkait, dinas pendidikan, kita ada program Sehat Bersama Sahabat di SMP kelas 8, jadi anak-anak kelas 8 itu dikasih informasi HIV, Kespro, dan Nafza masuk di guru BK. Terus itu kan buat mencegah ya teh, supaya mereka nanti setelah besar gak kena HIV AIDS kan. Terus kita kerja bareng juga sama dinas sosial buat teman-teman ODA yang terlantar, kalau nggak punya tempat ataupun butuh bantuan dari teman-teman dinas sosial. Kalau misalnya dinas tenaga kerja, kita mengupayakan jangan sampai ada orang dengan HIV AIDS yang dikeluarin dari kerjanya gara-gara dia HIV positif. Makanya kita kuatin dinas tenaga kerja dan perusahaan-perusahaan. Dan akan lebih baik ketika perusahaan juga melakukan penyuluhan kepada karyawannya sekaligus melakukan tes HIV. Menurut Dr. Ronald Jonathan yang terlibat dalam penanganan HIV/AIDS sejak tahun 2004, edukasi mengenai HIV merupakan hal yang paling utama dalam pencegahan penularan. Seseorang yang tertular HIV akan mengalami fase tanpa gejala dalam waktu 3 hingga 10 tahun. Namun meski tanpa gejala, orang itu masih berpotensi menularkan HIV pada orang lain. Karenanya, jika memang ada perilaku beresiko, maka tes HIV adalah sesuatu yang harus dilakukan. Menjalankan tes HIV. Mengetahui status HIV adalah hak dan kewajiban kita. Karena kalau kita tahu status HIV kita bisa tahu tindakan apa yang perlu kita lakukan. Kalau positif, jangan putus asa. Karena ada akses obat ARV yang gratis
di hampir semua layanan di rumah sakit dan juga di puskesmas di seluruh Indonesia. Kalau negatif, jaga diri dalam berperilaku sehingga tidak tertular HIV. Untuk mengurangi resiko penularan pada ibu rumah tangga, lebih lanjut Dr. Ronald menghimbau agar tes HIV dilakukan sebelum menikah. Hal itu juga akan mengurangi resiko penularan HIV pada anak yang nantinya dilahirkan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.